Hai FLC Family, welcome home. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Senang sekali dapat bertemu dengan FLC Family hari ini bersama saya, Fanya. Inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Di sepanjang bulan November ini, kita masih membahas tema tentang pembawa kabar baik. Dan ingat, ada 4 keuntungan dari memberitakan kabar baik. Pertama, Allah memelihara kehidupan kita. Kedua, hidup kita semakin beriman. Ketiga, kita bisa bertahan saat mengalami tekanan. Dan keempat, kita bisa menjadi berkat. Untuk menjadi pembawa kabar baik dan punya kehidupan yang bersinar dan berdampak, Anda harus memiliki teman-teman yang seiman, yang bukan hanya punya hobi yang sama, tetapi yang dapat juga membantu Anda bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Di Passion, kita sama-sama mau membangun iman yang personal. Segera cari tahu tentang Passion dan mari bertumbuh bersama di dalam komunitas yang sehat. Dalam menghadapi dan melewati setiap pergumulan kehidupan, FLC Family tidak sendirian. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, tim FLC Prayer dengan senang hati akan membantu dan mendukung Anda melalui doa, atau Anda juga dapat mengisi form doa yang tersedia di area Home Lounge. Bagi FLC Family yang ingin melihat kembali FLC Sunday Service setiap minggunya, FLC Family dapat menyaksikannya di YouTube channel Forward Living Church. Dan jika Anda membutuhkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, Anda dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau dapat juga terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang sedang berulang tahun dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Happy Sunday and God bless you! Selamat datang di Forward Living Church pada hari Minggu yang indah ini. Terima kasih untuk jemaat FLC yang selalu setia datang on time, dan untuk jemaat yang baru, terima kasih untuk kehadirannya di FLC. Bila ada yang mau ditanyakan soal FLC atau ingin didoakan secara khusus, jangan sungkan untuk menghubungi kami di Home Lounge di belakang setelah ibadah ini selesai. Forward Living Church sangat berharap untuk membawa sukacita untuk keluarga-keluarga baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Jadi harus tetap semangat terus di dalam Tuhan untuk menyambut di akhir tahun dan di tahun yang mendatang. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekarang, kita bersatu hati untuk berdoa sama Tuhan Yesus. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih karunia, penyertaan-Mu hingga kami sudah ada berada di minggu ketiga bulan November tahun ini, beracara terus atas kehidupan kami, agar kami bisa selalu berakar kuat, bertumbuh dan berbuah yang baik. Kami akan memulai ibadah sore ini, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan berkata amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari saya jemput setiap kita boleh bangkit berdiri.
Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Sabda Tuhan yang baik. Mari dengan sukacita katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur Dengan penuh pujian di hadapan Tuhan. pujian, bersuka di hadiratnya, yang dibesarkan agung namanya. Dia tiuplah sangkakala, Dengan musik dan tarian musik kita. dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Yang merasakan sebab kebaikan Tuhan baik, Tuhan baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, selalu baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Yes, Lord. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Selama-lamanya Dia Tuhan yang baik dan tetap baik bagi setiap saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan baik, Come on FLC, angkat suaramu. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, selalu baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari nyatakan, Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. kita tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari kau terus nyatakan kasih-Mu tak berkesudahan bagi kami Tuhan. Si Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. One more time, come on FLC. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur Yang hidup. bersukacita. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naik dan puji.
kesudahan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur Yang siap menari buat Tuhan dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menarikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia menari buat Tuhan dengan sukacita ku kan menari, sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Kita bersuka cita sebab kita tahu kasih-Nya tak pernah berkesudahan. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Sungguh indah dalam hadirat Tuhan, amin. Mari naikkan pujian bagi Dia. Haleluya. Kami tahu Tuhan, Kau mengasihi setiap kami. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya, Dan nyatakan sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita, kerajaannya takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam cinta, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. kita bertepuk tangan bagi Dia. Yesus Raja yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Sama-sama nyatakan Kita berdiri dengan kuasa dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kau dan saya. beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita, kerajaan
Ayo dulu kembali jemaat terkasih. Kita menikmati puji-pujian kita bagi Tuhan sore hari ini, amin. Tidak terasa saudara, kita boleh ada di tengah-tengah bulan yang nyaris kita akhiri tahun ini. Kita boleh ada di tengah-tengah bulan November. Bulan depan kita boleh sama-sama masuk di bulan yang baru, bulan terakhir di tahun ini. Ternyata bisa juga lewat ya saudara. Dan kita percaya semua because of God. Amin. Engkau yang mampukan kami, Engkau yang kuatkan kami Tuhan. Haleluya. Who makes the sun to rise and brings the earth new life in every beam. Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Who brings me food for my table. Who cares for all my needs. Who walked the road with me, has grown with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. I'll lift my hands. I bring my song. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I offer my life here and beyond. To the one thing's true. Everybody say, Jesus, it is you. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Who sees my brokenness and carries me when I'm frail and weak. Only Jesus, it is you. Oh, Who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak. Jesus, it is you. Who takes my guilt on his shoulders? who holds my heart? Who holds
Jesus. I lift my hand. I bring my song. All of my days, all of my life, all of my wrong. Terima kasih. Thank you Lord. I offer my life here and below to the one thing true. Say Jesus. Jesus, it's you. Hanya satu nama yang kami tinggikan. Yesus. I lift my hand. I bring my song. All of my days, all of my life, all of my wrongs. I offer my life here and below to the one thing true. Jesus, Jesus, it is you. To the one thing through. To the one thing true. Jesus, it is you. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Dan kita mau nyatakan. To the one thing true. Say Jesus. Jesus, it is you. Hallelujah. We shout your name Lord Jesus. Nama yang berkuasa. Nama yang menyembuhkan. Nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. You are my everything. Thank you for your glory, for your mercy and your honor, Jesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, kuasa-Mu tak terbatas oleh apapun juga. Kau yang pegang setiap hidup kami. Haleluya, Jesus. Terima kasih. Di ujung-ujung tahun 2024 ini Tuhan, kami mau katakan dengan iman kami, hanya nama Yesus yang kami serukan, hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Saat kami serukan nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang menyembuhkan, memulihkan setiap kami, nama yang sanggup mengubah setiap hidup kami, nama yang sanggup mengubah setiap pola pikir hidup kami. Kami serukan nama Yesus. We shout Jesus. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku.
semua janjimu. Kami tidak menyembah percaya kepada Tuhan yang lain. Tidak ada Allah-ilah yang lain di hidup kami. Kami katakan sore ini segenap hati kami hanya percaya kepada Yesus. Nama di atas segala nama-nama yang hidup. Padamu aku percaya. Katakan kau Tuhan yang tak terbatas. Kau Tuhan yang tak terbatas. Makasih Tuhan. Kuasamu sanggup untuk memulihkan. Mari sama-sama evaluasi sore ini katakan dengan senang hati. Yes, yes, yes. Jiwaku, Yesus, Engkau ku andalkan. Ku pegang semua janji-Mu. Hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Bersama Tuhan kita percaya makin lama berjalan makin kuat. Dan gak kebetulan kalau kita boleh ada hari ini 17 November. Bukan hanya untuk bisa merasakan bahwa Tuhan menyertai kita. Tapi emang Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Apapun keadaan dan situasinya. Saya berdoa biar perjalanan iman semua ini keluarga Forward Living Church bukan hanya bisa tekun, kuat, mencatat apa yang kurang di kehidupan kita atau yang belum di penghujung tahun ini. Tapi biarlah kita punya momen menerima kekuatan yang baru karena kita ingat begitu banyak bulan udah dilalui. Bukan karena kuat dan bukan karena gagah. Semua karena belas kasih Tuhan. Justru saya berharap lewat persekutuan ibadah sore hari ini bukan hanya kiranya membekali kita untuk hidup 1 minggu ke depan, tapi bisa semakin mengerti bahwa Tuhan juga punya kerinduan atas kita masing-masing. Dan dia gak pernah sekali-kali berpikir bahwa saudara bisa menjalani ini semua sendirian. Itu sebabnya jauh sebelum saudara menyembah, jauh sebelum saudara berdoa, bernyanyi, memang disinilah Tuhan mau memberkati setiap kita dengan berkat rohaninya. Jadi makasih sudah datang dan selamat menikmati lawatan Tuhan. Dan jika Anda percaya dengan segenap hati maka terjadilah Anda pulang tidak sama seperti waktu Anda datang. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kalau saudara lagi takut, khawatir di persimpangan merasa tersudut dengar baik, saudara gak akan goyah. Gak akan ada kecelakaan dan kebinasaan coba-coba di hidup saudara atau keluarga saudara. Gak akan pernah menang. Karena pada akhirnya dia akan buktikan akhir tahun ini kita semua akan tetap keluar lebih daripada pemenang. Dan Tuhan mengutus hambanya Pastor Christopher hari ini untuk membantu kita menyampaikan isi hati Tuhan yang sudah dititipkan dari tadi pagi. Dan di sesi terakhir saya berharap saudara bisa menyambut benih firman yang baik tertanam di tanah hatimu. Dan percayalah semua firman Tuhan tidak ada yang kembali sia-sia. Anda siap diberkati sore hari ini? Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita sambut hambanya Pastor Christopher Tapiheru. Thank you. Please be seated, silakan duduk. Ini kalau terakhir biasa lebih panjang boleh ya? Enggak deh. Thank you. Selalu sebuah kehormatan sukacita bisa sharing di keluargaku di tempat ini. Dan aku masih jump in dari apa yang aku bagiin bulan lalu tentang Herald of the Gospel, membawa kabar baik, ya, pemberita kebenaran itu dia. Tapi hari ini aku membahas lebih dari sisi bahwa pada akhirnya keberanian untuk memberitakan kebenaran, memberitakan firman itu berasal dari Tuhan, bukan dari sesuatu apapun yang ada dalam atau ada pada diri kita. Gitu ya, tapi dari Tuhan sendiri. Dan itu yang aku mau coba yakinkan kita hari ini. Dan bahwa Tuhan sendiri yang bikin kita jadi berani. You make me brave itu judul temanya.
Nah, kita Kisah Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Itu pembahasan utama kita dari Kisah Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Saya akan ambil 3 poin. Kalau Anda nggak suka nyatet bisa dimulai, karena takutnya depan pintu sorga ditanyain catatannya mana kan gitu ya. Jadi jaga-jaga aja daripada ya kan. Nggak ada ruginya nyatet. Terus catatan paling bagus tuh di posting. Ya satu Anda terlihat lebih rohani gitu. Yang kedua dia nggak bisa hilang karena jejak digital tuh kejam. Ya, jadi sekali diposting udah nggak bisa ditarik. Nanti kalaupun Anda lupa Facebook ngingetin kok. 7 years ago kan gitu. 7 tahun yang lalu Tuhan ngomong cuman lu nggak mau dengerin dan lu posting cuman biar kelihatan rohani kan gitu. At least help yourself kan gitu ya. Saya posting dari dulu di sosial media untuk bukan untuk pamer, bukan untuk konten. Saya posting untuk jadikan timeline saya sebagai diary. Jadi ketika Tuhan berbicara, saya nggak mau saya kelewatan, makanya saya taruh di situ. Karena saya tahu itu catatan yang paling bagus, dia nggak bisa hilang. Dan ternyata apa yang saya taruh di postingan saya ternyata memberkati banyak orang juga. Ya, jadi nggak pernah maksudnya jadi content creator. Saya sampai hari ini nggak consider myself as content creator. I'm just a preacher, Bible teacher. Ya, I'm just the truth teller. Cuman itu doang. Cuman memberita firman dan bukan yang lain. Makanya viral atau nggak viral nggak pernah mempengaruhi saya. Karena nggak pernah tentang itu. Ya sama sekali nggak pernah. Jadi saya terlahir sebagai orang yang dengan jujur harus mengaku di balik semua jenggot ini, saya terlahir sebagai seorang penakut. Who's with me? Ada yang menyadari bahwa Anda penakut dari lahir? Bawaan oroknya penakut gitu. Tapi soalnya ada orang yang bawaan oroknya nekat. Ada yang dari awal daredevil. Kayak anakku 3 laki-laki dan yang terakhir ini, wah nggak ada takutnya. Apakah dia masih kecil belum ngerti macam-macam? Tapi kayaknya enggak, karena kami membesarkan 3 anak laki-laki, kami bisa differentiate all of them. Dan yang terbaru ini kayaknya daredevil nih tipenya. Ya, tipe yang nggak ada takutnya. Tapi sekali lagi saya harus mengakui di balik semua jenggot ini saya tuh penakut. Makanya jenggot ini menolong. Tuhan tahu ya, Tuhan tahu karena saya penakut, jadi biar nggak kelihatan penakut dikasih jenggot. Jadi orang lain keburu takut sama saya. Padahal saya takut duluan sama dia sebenarnya. Cuma jenggot ini bikin saya agak ditakuti, jadi aman lah. Jadi nggak perlu kelihatan penakut amat. Tapi di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, saya ngaku bahwa saya penakut. Yang nggak ada dalam diri saya itu keberanian sama sekali. Ya, tapi hari ini kita akan diyakinkan oleh firman Tuhan bahwa pada akhirnya bukan sekali keberanian untuk memberitakan firman, untuk membagi kebenaran, untuk menginjil, nggak pernah berasal dari apapun dari diri kita. Ya, tapi berkaitan sama Dia, selalu Dia. It's all Him. Gitu ya. Kisah Rasul 18 ayat 9 sampai 10 dikatakan gini, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan. Saudara, ketika Tuhan ngomong, dia bukan cuma ngomong, selalu kalimatnya adalah berfirman. Ya harus dicamkan itu. Karena dia nggak pernah cuma curhat-curhat nggak jelas. Dia selalu berfirman. Ya dong, kayak kita sering curhat-curhat, ngobrol-ngobrol nggak jelas. Padahal harusnya obrolan kita tuh harus ada imbas kekalnya. Orang tuh kalau ngobrol, kalau curhat harus ada kebenaran firman di dalamnya. Harusnya naturnya sama seperti Bapak kita selalu berfirman. Maksudnya anak-anak juga gitu. Nggak ada yang, gue cuma curhat aja sih. Nggak ada yang gitu. Ini pasti ada maksud kekalnya ketika Anda berbicara gitu. Ya, Tuhan berfirman seperti ini. Ya, dalam sebuah penglihatan, jangan takut kata Tuhan. Teruslah beritakan firman dan jangan diam. Ya, kita ini dibuat jadi berani sama Tuhan untuk memberitakan firman karena kita punya tugas tuh itu. Nah, ini yang Yesus bilang ketika dia naik ke sorga, kamu harus lakukan ini. Ya, bagian saya udah selesai, sekarang kamu lanjutin kan gitu. Ya, we are the herald of the gospel. Herald of the good news, kita pembawa kebenaran ini. Pemberita kebenaran, jadi apa? Jangan takut. Jangan diam, problemnya terletak di kita tuh takut. Karena takut makanya diam. Ya, aku pernah bagiin dulu ketika masih di tempat yang lama. Ya, kita gagu karena kita ragu. Kita nggak pernah berani beritain Injil karena kita juga sebenarnya nggak terlalu percaya. Nih kita mau beritain bahwa lu mesti percaya Yesus, kalau nggak lu masuk neraka. Kita nggak berani karena kita berpikir jangan-jangan enggak kali. Masa sih kayak gitu amat? Kayak kita monopoli keselamatan gitu loh. Kayak panitia kedatangan Yesus yang kedua gitu loh. Kita panitia, emang kita udah pasti? Enggak, itu dia. Kenapa lu gagu? Kan lu ragu. Kalau Yesus bilang tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, artinya itu. Do you believe Him? Kalau emang iya, kenapa kita gagu? Kan gagu karena ragu. Aduh, jangan-jangan gitu. Ya. Kita nggak boleh diam, jangan takut. Harus terus memberitakan firman. Kisah Rasul 4 ayat 13 dan 29 bicara tentang keberanian. Oke. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes,
dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka. Jadi mereka heran karena keberanian dua orang ini, dan ini adalah mahkamah agama. Orang-orang yang sangat ahli dalam teologi, sangat ahli dalam hal Taurat, firman Tuhan. Ahli Alkitab. Mereka bingung kok orang-orang ini bisa berani, padahal mereka kagak pinter-pinter amat. Gitu loh. Kalau kita berani wajar. Kita sekolah tahu banyak, ini kok berani benar. Keberaniannya mengherankan. Karena umumnya sekali lagi orang berpikir, lu banyak tahu, pantas lu berani. Nah gue gak tahu banyak, emang gak perlu tahu banyak. Lu cuma perlu tahu satu, Yesus sayang sama lo, makanya dia mati buat lo. Itu doang yang lu perlu tahu, lu gak perlu bisa jelasin tentang alien. Lu gak perlu tahu caranya bikin piramid, lu masih gak ngerti sampai hari ini. Bisa jadi kalender Aztec lebih maju daripada yang kita paham. Bisa jadi ada dinosaurus zaman dulu, tapi bukan tentang pengetahuan berapa banyak, enggak. Maka Rasul Paulus bilang apa? Dari semua pengetahuan yang penting untuk diketahui, I just want to know this one. That Christ died for our sins. According to the Bible. That's it. Dia bilang dari semua pengetahuan yang bisa gue kuasai. This one right here. Dan ini yang menarik. Disebut di situ alasan keberanian mereka, walaupun mereka orang biasa yang tidak terpelajar. Like most of us. Ya dong. Saya aja baru kuliah semester 3. Ya 2 semester awal matrikulasi karena backgroundnya seniman. Ya, terus ambil master teologi. Jadi ini baru masuk semester 1 sebenarnya untuk master teologinya. Ya, anak baru. Nggak tahu banyak sebenarnya. Tapi apa keberaniannya terletak di mana mereka heran kan. Ini orang kok pada nggak terpelajar tapi berani. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Suatu bahasa Inggrisnya lebih bagus. They also recognize them as men who had been with Jesus. Itu sumber keberanian mereka. That's the source of their bravery. They had been with Jesus. Ya udah, kita udah mengalami Tuhan belum? Bukan tahu banyak tentang Tuhan dong. Ya karena Anda ketika nggak mengalami Tuhan sama sekali, bisa sekolah Alkitab kok, lulus-lulus jadi teroris. Bener. Mereka selalu bilang orang kalau belum bertobat jangan sekolah Alkitab deh. Belum bertobat, belum pelayanan, jangan sekolah Alkitab, jangan. Lulus-lulus bisa jadi teroris. Dan itu yang terjadi. Teologi memperbesar kepala kita, bukan membesar hati kita. Karena kita nggak ngalamin Tuhan. Berpuluh-puluh tahun Kristen, pelayanan, tapi never been with Jesus. Tapi orang-orang ini, mereka mengenali, they had been with Jesus, pantas mereka berani. Mereka ngalamin sendiri Tuhan. Sudah orang udah ngalamin Tuhan, nggak ada takutnya. Karena tahu persis apa yang Tuhan bisa lakukan dan pernah dan akan selalu lakukan. Nggak ada takutnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa yang lawan kita? If God is for us, who can be against us? Nggak ada takutnya. Ya, sumber keberanian mereka terletak di situ, bukan di pengetahuan mereka. Ayat 29, dan sekarang ya Tuhan, lucu tapi di ayat 29, ya sekitar berapa belas ayat kemudian setelah mereka dikagumi karena keberaniannya, mereka mengatakan sendiri dengan mulut mereka bilang gini, sekarang ya Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ancaman selalu membuat kita takut, dan mereka bilang apa? Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi keberanian gak pernah berasal dari sesuatu yang ada di kita. Dari kita, no. It's from Him. Makanya mereka minta. Maka keberanian mereka udah mengagumkan, tapi mereka masih minta. Artinya bukan sesuatu yang karena mereka. Nyalinya udah ada karena they had been with Jesus. Mereka udah mengalami Tuhan, makanya nyalinya naik. Tapi untuk beritain kebenaran, they still ask. Untuk keberanian dari Tuhan. Ya, 1 Tesalonika 2 ayat 2. Kali ini Rasul Paulus. Ya, tadi kan Petrus dan Yohanes dan para rasul yang lain. Ini Rasul Paulus, tapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, obviously telah dianiaya dan dihina di Filipi. Jadi mereka zaman dulu para rasul itu identik dengan penganiayaan karena kebenaran yang mereka bagikan. Sesuatu yang kita sangat hindari saat ini. Men, postingan lu kayaknya mendingan di take down deh. Itu menyinggung orang-orang yang beragama lain, yang kepercayaan lain. Lah bukan menyinggung, that's the truth. What do you mean menyinggung? Of course it's menyinggung. Namanya the truth. Before the truth set you free, it will piss you off. What do you mean? Of course bakal menyinggung. But that's the truth. Kalau Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup, gak ada yang sampai kepada Bapa kalau gak lewat aku. Posting, udah pasti menyinggung. Yang lain bilang, oh jadi lu doang yang masuk surga. Lah ya emang iya. Kata Yesus, lihat gak?
Ini kan kalau kita mikirin bakal menyinggung atau gak menyinggung, gak beritain kebenaran kita. Before the truth set you free, it will piss you off. Itu udah sebuah kebenaran yang gak bisa dihindari. Ya. Dan gini, kebenaran akan selalu terdengar sebagai ujaran kebencian bagi yang benci kebenaran. Ya, ulang nih pelan-pelan. Kebenaran akan selalu terdengar sebagai ujaran kebencian bagi yang membenci kebenaran. Kalau kita mikirin diri kita gak bakal pernah posting. Kita gak bakal pernah bersaksi. Kita gak bakal pernah nginjil. Karena pasti menyinggung orang. Lihat apa yang mereka bilang. Karena mereka dianiaya karena memberitakan firman. Karena kebenaran, karena cinta mereka kepada orang-orang yang mereka berusaha menangkan. Bukan orang-orang yang mereka berusaha kalahkan. Sekali lagi, ini bukan tentang memenangkan perdebatan. Ini tentang memenangkan jiwa orang ini. Dia bukan yang mesti dikalahkan, dia mesti dimenangkan. Big difference. Ya, Rasul Paulus bilang ini, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian. Karena sebenarnya ngelihat semua penganiayaan yang ada, udah ngalamin semua ini, makin lama bikin kami makin takut. Tapi apa? Kami beroleh apa? Karena pertolongannya. Kami beroleh keberanian untuk apa? Memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Ya, keberaniannya bukan berasal dari apa yang dari diri kita. Dari Dia. Our help is from God. Dan keberanian kita juga berasal dari Dia. Karena Tuhan menolong kita, kita beroleh keberanian kata Dia. Sebenarnya takut. Apalagi habis dipukulin, nyari dipukulin lagi, udah pasti nih bakal kita diincar. Tiap hari menghadapi binatang buas, itu dia bukan artinya dia khotbah di hutan, bukan. Binatang buas itu bicara orang-orang yang gak suka sama kebenaran itu. Berikutnya, saudara, kita ke Kisah Rasul 18 ayat 10. Kita masuk ke poin yang kedua. Ya, aku ulang sedikit dari apa yang Tuhan bilang kepada Rasul Paulus. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Kenapa? Sebab aku menyertai engkau. Jadi kalau Tuhan memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, Dia akan jelasin, Dia akan kasih tahu, Dia akan kasih us reason why. Jangan takut. Kenapa? I am with you. Jangan khawatir. Kenapa? Lihat tuh burung. Lihat tuh bunga bakung. Dia selalu gitu. Kalau kita bilang dia bilang kita tunduk jangan, dia akan kasih tahu kenapa. Nggak pernah random gitu. Jangan. Kenapa? Ya pokoknya jangan aja. Nggak gitu. Emang lu? Ya kan sama anak lu kan suka gitu. Belajar, kamu kenapa mesti belajar? Ya pokoknya belajar aja. Kayak apa sih nggak bertanggung jawab gitu loh. Tuhan tuh enggak. Kalau dibilang jangan khawatir, Dia akan kasih tahu kenapa lu nggak perlu khawatir. Jangan takut, kenapa? Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Ya, Dia kasih tahu kenapa jangan takut. Karena kalau takut kamu jadi diam, padahal kamu harus beritain kebenaran. Jangan takut, kenapa? Karena aku menyertai engkau. Poin nomor 2 ya adalah bersama sang kebenaran. Ini yang bikin kita jadi berani. Ingat, keberanian kita nggak berasal dari diri kita, tapi karena sang kebenaran tinggal di dalam kita. Matius 28 ayat 19 sampai 20, benar? Great Commission. Kita amanat agung kita hafal ayat ini, tapi nggak pernah dipraktekin. Hafal aja. Karena berharap nanti ada kuis Alkitab di depan pintu sorga. Sebutkan Matius 28 ayat 19 sampai hafal. Praktek nggak dipraktekin tapi hafal aja. Ada ongkos inilah, ongkos nulis kan gitu. Ya, makanan itu apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena apa? Karena all the power, all the authority on earth and in heaven has been given to me. Saya punya hak untuk menyuruh Anda, kalian melakukan ini. Karena semua otoritas telah diberikan kepada saya. Go, therefore. Karena itu pergilah. Oke, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baru ayat 20, ayat yang indah yang kita suka. 19-nya kita nggak suka. Dan ketahuilah, I will be with you always till the end of time. Widih, suka nih yang ininya nih. Ya, tapi nggak bisa dipungkiri. Ayat 20 berlaku hanya bagi yang mau taat di ayat 19-nya. Ya kan? Janji penyertaan cuma berlaku bagi yang mau pergi. Jadikan semua bangsa murid, baptis, dan ajar. Tanpa ketaatan, janjinya nggak berlaku. Ya, benar gak? Kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu,
Itu yang akan kita temukan terus. Di mana ada perintah pasti ada janji. Di mana ada janji pasti ada perintah. Nggak pernah janji doang dan perintah doang, nggak pernah. Tunjukin satu aja ayat di Alkitab yang cuma janji doang nggak ada perintahnya. Nggak bakal ketemu. Karena itu satu paket. Ya tapi kita pengennya gini gitu. Kita pengen Tuhan menyertai kita. Don't ever leave me. Jangan pernah tinggalin aku. Ya tapi nggak pernah mau nurut. Nah saudara pernah gini nggak diajakin nemenin teman? Itu ya temen tiba-tiba, lu lagi ngapain bro? Wah gue lagi ngapa-ngapain sih? Temen gue dong. Ngapain? Kemana? Ke pasar, nyokap gue minta beliin kain. Rese banget dah. Padahal bisa nyuruh yang lain. Cuman ya udahlah itu namanya juga nyokap gue. Temenin gue ya, oh iya aman-aman gue lagi santai sih. Dijemput, gue jemput ya, sip. Saat datang depan rumah naik mobil, cek. Jalan, berapa waktu kemudian kan kalau diam-diam awkward ya. Pasti kan mesti mulai perbincangan. Kan dia diam aja nih yang ngajak jalan nih. Diam ya. Terus mulai ngobrol, bro gimana gini-gini segala macam. Apaan sih ini orang aneh kan gitu ya. Tapi lama-lama aneh, kita kayak apa sih, pengen ngobrol gak enak dong. Perjalanan 1,5 jam, bisa setengah jam, bisa 1 jam kan awkward. Gak ngobrol sama sekali. Mulai mau ngomong lagi dong, mau nanya gimana kabar nyokap gini segala macam. Diam. Kita kayak bingung, gimana sih? Gue ngajak lu nemenin gue, bukan buat ngobrol. Enggak, gue gak perlu teman ngobrol, gue gak perlu diajak ngobrol, gue pengen lu nemenin gue. Dan berapa banyak kita sama Tuhan kayak gitu. Sejak kapan dia bisa cuma nemenin kita doang? Sejak kapan? Sejak kapan dia gak bakal ceritain apa yang ada di hatinya? Apa yang jadi kerinduannya? Apa yang jadi keberatannya? Apa yang jadi visinya? Apa yang jadi maksudnya? Sejak kapan? Dia gak berbicara. Tapi itu kita pengen dia nemenin kita, tapi gak mau dengerin apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan. Aneh. Tapi itu kita yang aneh, bukan Tuhan. Ini kan? Dia ngomong gak pernah kita mau dengerin. Gue pengen nemenin gue doang. Udah gak usah banyak bacot lah. Aneh. Ini kan ketawa tapi bener kan. Bingung kan. Kita ngetawain diri kita sendiri. Ya juga ya. Gue cuma pengen penyertaannya doang nih. Tapi gak pengen taatnya gitu loh. Iya lagi kan gitu. Ya. Saudara, kita Kisah Rasul 14 ayat 3. Bicara tentang kenapa kita gak perlu takut. Karena Tuhan bersama dengan kita. Sang kebenaran sendiri bersama dengan kita. Kita bersama sang kebenaran itu sendiri. Makanya dia bilang gak perlu takut. Kisah Rasul 14 ayat 3, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka sempat dianiaya di situ, but they stay there. Weird. Ya, mereka mengajar dengan berani. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Ini dia. Kalimatnya agak tricky. Kenapa? Karena bahasa Indonesianya biasa banget. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Ya, Legacy Standard Bible wrote it like this. They speaking boldly with reliance upon the Lord. Mereka berbicara dengan berani karena mereka sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Itu artinya. Ya, sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Kenapa kalimat ini penting dibanding cuma sekedar percaya kepada Tuhan? Karena artinya bisa beda. Ya, almarhum R.C. Sproul menulis seperti ini. Faith is not believing in God. It is believing God. Some of us believe in God like Sunday schoolers who believe in Santa Claus, right? Kita percaya, aku percayanya Santa Claus ada om. Oh iya om juga percaya. Tapi om percayanya Santa Claus gak bisa terbang. Siapa bisa terbang? Aneh banget. Apalagi rusanya bisa terbang. Om juga gak percaya tuh dia bisa masuk lewat cerobong. Orang pinggulnya segede gitu. Gak masuk akal, lihat cerobongnya segede apa. Mujizat terbesarnya bukan dia terbang, dia masuk cerobong. Itu mujizat terbesarnya. Gimana masuknya? Percaya believe in God. Itu kayak gitu. Kita cuma percaya keberadaannya. Secara teori kita percaya Tuhan ada. Tapi apakah kita percaya sama dia? Sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan itu akan terbukti lewat apa? Yang namanya iman. Iman bukan keyakinan bahwa badai pasti berlalu. Bukan. Positive thinking itu. Bahwa badai pasti berlalu. Pet, kan gitu lama-lama lewat juga dia. Bukan. Iman itu keyakinan, kepercayaan penuh bahwa di tengah badai Tuhan sertaku. Jadi badainya bisa ada terus. Tapi Tuhan bersama dengan saya. I believe Him. Kalau memang gue berdoa yang tadi bilang, dia bisa tenangkan badai. Kau Tuhan yang tenangkan badai.
Gimana kalau enggak? Berapa banyak yang tahu ketika Tuhan bilang diam dan tenanglah, yang sebenarnya dia suruh diam dan tenang sebenarnya siapa ya? Ya kan? Yang bangunin Yesus siapa ya? Badai. Dia tidur di tengah badai, lu yang bangunin Yesus. Bener gak? Petrus makanya digambarengin diam tenang, dia sebenarnya. Cuman danaunya kan kaget, kayak kenal suaranya. Diam semua langsung. Yesus mah santai di tengah badai tidur. Yang bangunin tuh yang, woi, lu gak peduli kalau kita binasa. Kan gitu, itu yang bangunin Yesus. Kita, lu aja teman-teman lu yang gak punya iman, kita. Gue jalan di atas air, kata Yesus. Enak aja. Dia kan, yang sebenarnya disuruh diam tuh sebenarnya murid-murid. Kerap kali yang disuruh diam bukan badainya, kita. Be still and know that I am God. Do you believe Him? Not just believe in Him. Two different things. Makanya lirik lagu bilang, padamu aku percaya. Dalam artian ketika ada yang kita minta gak dikasih. Karena kita percaya Dia. Kita percaya ini pasti buat kebaikan gua. Even His no is good news for us. Aku berdoa 3 kali biar duri dalam daging ini diangkat, penyakitnya diangkat. Dengan memohon kepada Tuhan. Tapi ini yang dia bilang, I love you and that's enough. Dalam kelemahanmu kuasaku nyata. Dan if we believe Him, kita akan bisa bilang apa? Karena itu aku lebih senang berada dalam kelemahanku dan membanggakannya. Karena dalam kelemahanku, aku bisa merasakan tangan yang kuat menaungi saya. That's faith. Dan ini yang bikin mereka mengajar dengan berani. They speaking boldly with reliance upon the Lord. Dan ini yang ayat firman Tuhan katakan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat. It's all Him. Bukan karena mereka lebih sakti dari yang lain, no. Ya saudara, beberapa orang harus melihat mujizat untuk bisa percaya kebenarannya. Fokusnya di kebenarannya, bukan di mujizatnya. Tapi seringkali kita kayak gitu, kita bertingkah tuh kayak dukun gitu loh. Dan diperlakukan seperti itu. Saya pernah ditelepon sama satu orang yang pernah saya, istilah gini, saya pelayanan di persekutuan doa itu, terus opa-oma ini pulang bawa mobil. Yang opanya udah susah turunnya, pakai tongkat dan segala macam, udah ini banget lah, umas banget, usia emas, kan gitu. Ya udah few hundred years after usia emas, right? Pokoknya udah susah banget. Akhirnya aku bilang, Oma baliknya kemana? Aku bilang, oh baliknya ke arah Pasar Minggu, dekat rumahku. Aku kebetulan naik angkutan umum, aku bawain deh, aku nyetirin, aku bilang. Jadi aku supirin untuk rumah, set. Nah, karena pernah ke rumahnya, ditelepon lah suatu waktu berapa tahun kemudian, telepon. Pastor Kristo bisa ke rumah nggak? Oh iya, gimana tante, kenapa? Oh ini nih suami saya. Kenapa suaminya tante? Ya pokoknya sini aja deh. Ini kenapa lagi random? Terus benar-benar urgent gitu kan, wah panik, udah saya jalan gitu, udah mestinya ke kampus dan segala macam. Akhirnya ke situ, keringet sampai di sana, suami udah meninggal. Suaminya udah meninggal dan saya disuruh ngapain, tebak? Disuruh bangkitin. Wow. That's the most random thing. Dan itu hal paling menakjubkan yang pernah saya diminta untuk pelayanan. Anda bisa bangkitin orang mati? Kan gitu. Saya kayak, hah? Gimana? Aku bilang, tante ini tuh udah gak ada. Maksudnya, believe God. Not just believe in Him, tapi di Alkitab tertulis bisa dibangkitin, Pastor. Pastor jangan takut, ayo bangkitin. Elia kan gini, ini diceritain semua siapa yang bangkitin siapa. Gue bilang, I'm not Elia. I'm not one of them. He's dead. Dan kebenarannya adalah apa? He's God and we are not. Bukan gue mau berdoa buat kebangkitannya. Saya berdoa saat ini, gue bilang gitu. Gue bukan jahat loh. Kalau orang sakit gue doain biar sembuh. Memang kalau orang mati gue gak doain buat bangkit. Enggak, kalau dia bangkit, Yesus juara 2 nanti. Bener gak? Enggak banyak yang bangkit dari kematian. Ini dong, makin ribet. Kalau dia pendeta, makin digila-gilai sama pengikutnya. Bener, bisa jadi apa yang dia bilang lebih di atas dari yang Yesus bilang. Ya kan? Tapi dalam keadaan kehilangan, my need jerk reaction. Pasti langsung pengennya bangkit, bener gak? Ketika Radit meninggal, umur 36, itu yang kita doakan. Even me. Aku berdoa buat kebangkitan, tapi kalau dia bener bangkit, lu bayangin posisinya. Makin digila-gilain dia. Yesus juara 2, abis Radit. Bener gak? Dan di detik itu saya dapat hikmat, sungguh-sungguh keberanian untuk beritakan kebenaran. The truth is this, He's home.
Dia udah beristirahat dari jerih lelahnya. Dan berbahagialah orang yang meninggal dalam Tuhan sejak sekarang ini. Ya tapi pastor nangis dia. Karena detik itu dia baru menyadari kefanatikannya sama Yesus. He's just believe in God, not believing God. Di detik itu. Kalau dia udah beristirahat, ini tugas kita untuk ngelanjutin. Bukan Tuhan gak bisa bangkitin dia, Tuhan bisa. Tapi ini bukan tentang dia bangkit. Ini tentang kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. That's one of the hardest thing to do, to share the truth tanpa terlihat gak peduli sama perasaannya. I do. That's why you need the truth. Kalau enggak lu akan hidup dengan rasa gak terima. Kenapa Tuhan? Kan lu bisa bangkitin, lu bisa sembuhin. Kenapa dia mati? Terus berpuluh-puluh tahun tanpa kebenaran itu yang akan terjadi. Tapi di hari itu aku harus ceritain kebenaran. Ya mestinya tadi ibu jangan telepon saya. Tapi saya tahu kenapa ibu telepon saya. Because you need the truth. Nah sekarang kita hubungi Pak RT. Maksudnya dari awal. Akhirnya Pak RT bingung, ini udah meninggal dari kapan? Waduh, saya datang jam segini. Berarti itu dari tadi Pak. Iya kenapa gak langsung hubungin saya? Itu dia. Gue mana tahu lo di mana rumahnya, ini bukan rumah gue. Gue cuma sekali nganterin mereka kemari. Murid jemaat gue juga bukan. Ya kan? People need the truth. And we need courage to share the truth. Karena ketakutan kita akan buat kita ngerasa, aduh, ntar gimana kalau gue doain gak sembuh gimana? Sering tuh, bahkan pendeta aja takut loh doain orang. Ini orang sakit nih, saya doain, aduh kalau gak sembuh gimana nih? Ntar gue kelihatan kurang sakti, atau Yesus gue jadi kayak, kenapa lu jadi ribetin mikirin namanya Yesus? Enggak, kok lu emang bukan lu yang bisa nyembuhin, itu tergantung dia kok. Bukan kitanya yang sakti. Dan murid-murid memberitakan kebenaran, makanya apa? Para rasul memberitakan kebenaran, makanya Tuhan menguatkan kebenaran itu. Jadi most of us need to see miracles to believe the truth. But not all of us. Some of us dengar truth aja udah set free. Gak perlu ngeliat ada yang bangkit, gak perlu. Tapi ada yang perlu dan itu akan Tuhan lakukan. Bukan gara-gara lu, gara-gara dia. Dan jangan salah ngerti. Ya, dan keberanian ini yang buat saya, karena saya juga sering takut kalau doain orang. Karena berapa kali gini, saya doain orang udah sekarang ini udah di ujung waktu, saya doain malah pulang gitu loh. Saya berasa apa saya punya karunia mencabut nyawa? I don't know. Maybe. Jadi kayak, pastor papa saya koma nih. Aduh jangan gue deh. Ada teman gue nih. Gue langsung jangan gue deh. Gue doain sejauh ini pada pulang semua nih. Kan gitu. Akhirnya pernah ada yang kontak saya pastor suami saya belum pulang-pulang nih. Lah. Saya dengar pastor kalau doain orang pulang. Ada yang gitu. Iya bener. Asli gue gak bohong Tuhan nih. Dia bener-bener doain biar suaminya mati. Suami juga udah capek. Beb aku udah capek. Saya telepon Pastor Kristo dulu. Nih spesialis pencabut nyawa kan gitu. Ya kadang mau doain orangnya saya takut gak sembuh. Karena sejauh ini aduh yang gue doain gak sembuh. Nih malah pulang kan gitu. Sembuh sih. Ya dong. Cuman langsung ke rumah bapak. Kan gak ke rumah dia lagi ya kan. Yang kalau ke rumah bapak sembuh gak? Sembuh kan. Iya. Cuman beda pulangnya kemana kan gitu. Makanya saya ketika ngeliat Melanie Ricardo di acara TV. Ya, tiba-tiba mendoakan vokalis band yang kena sarafnya terus dia jadi lumpuh itu. Di acara TV saya lagi nggak tahu gimana nyalain TV. Saya nggak pernah nonton TV. Karena hidup saya udah susah. Nggak mau dengerin lagi masalah orang, bodoh amat yang lain, banyak masalah orang yang lain. Jemaat aja udah pada curhat semua. Kalau nonton TV ada masalah lagi. Kan gitu. Tapi berapa Anda suka loh ngeliatin masalah hidup orang? Terus Anda compare sama masalah, ternyata dia lebih parah loh. Gitu. Lu ngerasa lebih mendingan. Sakit loh. Benar. Saya bilang udah, tapi happens nyala dan ternyata lagi acara. Dia benar-benar berlutut. Dia national television. Doain orang in the name of Jesus. Wow. Melihat itu heranlah saya akan keberaniannya. Padahal saya pendeta. Ya, akhirnya apa saya dapat kesempatan, gak lama setelah itu saya pelayanan di satu persekutuan namanya Good Friends Community. Yaitu isinya teman-teman yang di marketplace, di entertain. Dan ketemu lah sama Kak Melanie, gue bilang, Kak gila lu berani banget Kak. Gue bilang, kalau berani banget sih Kak, emang boleh Kak? Ya sebenarnya gak boleh sih, gue cuman digerakkan Roh Kudus, dia bilang gitu. Untuk doain tuh orang di detik itu juga. Sembuh gak? Ya enggak sih, lu kan follow dia, iya sih gak sembuh. Cuman keberanian lu itu loh, membangkitkan sesuatu dalam diri gue. Kayak ditampar gitu, berarti kayak pak no, lihat no, kayak gitu. Digituin rasanya, sama keberanian. Terus gue nanya, kok lu berani banget? Dan jawaban dia sederhana. Orang tuh berani karena benar. Orang biasanya takut karena dia salah. Kalau lu bener kenapa mesti takut?
Satu kalimat. Lebih bagus dari semua khotbah yang pernah gue denger tentang keberanian. Satu kalimat. Kalau benar kenapa mesti takut? Iya juga. Ya kan? Di detik itu saya langsung kayak, ya emang bener sih. Ya, padahal yang mau khotbah saya loh, dia mau kesaksian. Kenapa dia yang khotbahin saya kan gitu. Ya. Apa saya yang kesaksian dia yang khotbah? Emang itu tuker aja. Ya. Tapi ini bahkan kalimat itu pun terdengar sekali lagi sesuatu yang powerful ya. Kalau kita benar kenapa mesti takut? Tapi gini, percayalah, kita berani atau saya berani bukan karena saya benar. Sebenarnya saya berani karena Tuhan benar dan Dia beserta dengan saya. Dianya, bukan sayanya. Jadi pengetahuan saya atau ketidaktahuan saya makes no difference. Because my bravery, karena Dia di sini. Dia yang benar, bukan saya. Dan itu yang bikin saya berani. Dia dalam saya. Ya, ayat terakhir di Kisah Rasul 18 ayat 10. Saya ulangnya dari ayat yang 9 karena ini connected. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah beritakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Menarik ujungnya apa yang Tuhan bilang. Kenapa? Gue pengen lu berani. Gue pengen lu jangan diam, terus beritakan firman. Karena satu, gue bersama dengan lo. Kedua, banyak umatku di kota ini. Ada orang-orang yang umat-umat pilihanku, kekasih-kekasihku yang ada di sini, yang need to hear the truth from you. And I want you to learn to love them as I love them. Ya. Nomor 3. Poin ketiga adalah kita berani karena cinta, saudara. Karena cinta. Sejujurnya, kalau saya nggak jatuh cinta sama istri saya nggak bakal nekat ngajakin dia married. Dan lebih parah lagi, dia jauh lebih nekat dari saya. Because she said yes. Karena kalau saya lihat yang dulu, saya lihat saya yang dulu kayak, ew. What on earth? Apa yang lu pikirin when you say yes to me? Kerja juga baru, tabungan gak seberapa. Hah? Madesu. Kenapa lu bilang iya? Ya. Dan kembali saya heran dengan keberanian istri saya. Saya sering heran dengan keberanian, melihat keberaniannya, saya heran. Kamelan di TV. Melihat keberanian istri saya, mengingat 14 tahun yang lalu, saya heran juga. Kenapa dia berani? Ya, dan jawabannya apa? Love. Bener gak? Cinta membuat kita berani. Saya sebagai seorang penakut, normally saya gak akan kepikiran untuk menikah. Karena saya harus bertanggung jawab akan satu anak orang dipercayakan untuk saya pelihara seumur hidup. I'm too coward for that. Marriage is not for cowards. Apalagi parenting. Gak bisa, makanya ada judul buku Fearless Parenting. Parenting is the most difficult task God has given us. Dan kalau tanpa keberanian gak mungkin kita berani punya anak. Ngurus diri sendiri aja ribet. Dipercayain anak orang, dipercayain anak sendiri. Wih, makin gile. Bener gak? Tapi apa yang bikin kita berani? Love. Love make me brave. Ya. Makanya Tuhan bilang apa? Karena sebab banyak umatku di kota ini. I love them. And I want you to be brave for them. Because you love them. Right? Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Ayat yang kayaknya gak nyambung untuk jadi penutup. Tapi ini, this is what love is all about. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Artinya apa? Kita bekerja bukan buat diri kita sendiri. We work to help others. Ya, itu hidup untuk orang lain namanya. That's love. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan entah di mana, karena Matius, Markus, Lukas, Yohanes nggak ada nih dia ngomong gini. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya sempat protes, saya cari mana nggak pernah ngomong Yesus kayak gini. Tapi akhirnya Roh Kudus menemplak saya, loh itu seluruh kehidupan Yesus kan menghidupi ini. Ya kan? Bulan depan, nggak nyampe sebulan lagi, bahkan kita bakal memperingati ini. Ya, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan. He gave himself because he loves you and me. For God so loved the world
And He gave. Right? Nggak ada ayat terlek, tapi ini seluruh hidup Yesus. This is love. Memberi lebih berkat daripada menerima. Dan apa yang bisa bikin orang seberani ini untuk memberi? Untuk gak hidup bagi dirinya sendiri? Love. C.S. Lewis once said like this, to love is the bravest act of the soul. Untuk mengasihi, untuk mencintai adalah tindakan paling berani yang satu jiwa bisa pilih untuk lakukan. Ini tindakan ternekat dalam hidupnya. Gak ada yang lebih berani dari ini. To love. Nah, aku tutup dengan almarhum Timothy Keller. Semuanya saya kutip udah mati ya. Ntar saya kutip Pastor Jos aja lah. Yang next masih hidup, udah mati dulu kak. Mati mulu kayaknya. Kalau belum mati kayaknya belum bisa dikutip. Enggak lah ya. Harusnya enggak. Dia bilang gini, there is no truth without love. Because gospel truth always creates love. There is no real love without truth. Because real love always want the truth for those you love. Ini artinya apa? Kalau Anda benar-benar mengasihi dia, kasihmu akan terlihat dari engkau memberitakan kebenaran. Memberitahu dia yang benar. Karena that means you love. You truly love them. Dan ini yang Injil bangkitkan dalam diri kita. Bukan hanya kita untuk percaya kebenaran, tapi untuk memberitakannya. Kenapa? Because we love the people that we share the truth with. Makanya apa? Gospel truth gak pernah bisa dibagiin tanpa tears on your eyes. Most of the people that I share the gospel with sebenarnya gak setuju sama saya. Semua yang saya nginjil banyak kan gak setuju, gak terima, sebenarnya gak percaya. Tapi air mata saya, itu yang menggetarkan mereka. Pilihannya cuma dua. Antara ini orang gila, fanatik sampai segitunya, atau dia benar. Pilihannya cuma dua. Dan kita akan terus yakinkan dia. Mau dia dengar, mau enggak, mau terima, enggak. Kita akan terus ceritain. Kenapa? Because I love you. Dan ini yang gue percaya. Gue percaya gue gak bisa masuk surga. Gak ada satupun yang bisa masuk surga tanpa Yesus. Dan gue gak pengen kalau gue buka mata di surga, lo gak ada di situ. As long as I live. Selama lo masih mau dengerin gue, I will tell you this. Berulang kali, because I love you. This is the truth. Dan itu yang bikin mereka akhirnya tergerak untuk percaya. Love. The same love yang menggerakkan kita untuk berbicara. Right? The same love yang membuat dia tinggalin sorga. Jadi sama kayak kita. Hidup sempurna ganti hidup kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal. Love make us brave. And we receive love. Gak ada dari kita yang terlahir dengan cinta yang ini. Kita perlu terima dari dia, kita gak punya. Gak ada keberanian sama sekali dari diri kita. It's all Him. Dan ini yang bikin jadi masuk akal, karena ini yang Yesus bilang. Di Yohanes 10 ayat 16, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Bukan dari agama Kristen. Ada domba-domba lain. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan jadi satu kawanan dengan satu gembala. With you. So apa? Jangan takut. Beritakan kebenaran. Jangan diam. Tahu dari mana mereka bakal dengar? Mereka domba tahu dari mana? Lu perdengarkan. Kalau lu omongin mereka dengar, berarti dia dombanya. Kalau bukan ya udah, paling diseruduk. Bener gak? Ya kan kambing kan nyeruduk, bener gak? Ya udah, so what kalau diseruduk? In the name of love. Right? Kita juga nyosor kan in the name of love. Ayo, sekali-kali nyosornya di hal yang penting gitu loh. Tabungan belum ada, masih nganggur, nyosor aja. Will you marry me? Kan gitu. Nah lu berani tuh. Kenapa yang Injil gak berani? Bener gak? Kita tuh suka nekatnya di hal-hal yang, ngerti kan? Ayo, di sini diperlukan kalau ada istilah nekat. Let's go. Let's go. This is it. This is it. Untuk tujuan ini dia tinggal di sini. Kalau nggak buat apa? Untuk tujuan ini dia bilang I will be with you till the end of time. Kalau nggak buat apa? Kita itu dikasihi bukan hanya untuk bisa masuk surga. Kita itu dikasihi untuk dimampukan untuk mengasihi. Karena because of love we will tell the truth. Let's go.
Ayo. Christmas always the best time of the year karena mengingatkan kita. It's the most wonderful time of the year untuk apa? Untuk menceritakan Yesus. Kenapa? Karena semuanya merayakannya mau gak mau. Ya kan? Mau di mall di mana? Daerah manapun yang namanya bukan Kristen banget. Mallnya tetap pasang Mariah Carey. Bener. Mau gak mau semuanya ngerayain. Kapan lagi kita bisa jelasin Yesus di hari ulang tahunnya? Orang pada nanya nih, heboh banget pada yang lain apa sih? Oh ulang tahun, siapa yang ulang tahun? Yesus. Kenapa dirayain? Itu dia saatnya beritain kebenaran. Nggak usah nyari-nyari waktu, awkward, kapan yang ngomongnya, kapan yang ngomong. Nggak usah, itu dia. It's the most wonderful time, itu. Ini kan minimal kalau ke gereja, ada makan-makan, bilang gak usah ke gereja, bilang, pokoknya lu makan doang ikut gue, kan gitu. Right? Ayo, ada yang ulang tahun, bilang aja gitu. Bener, bener, ajakin kemari ada yang ulang tahun. Bener makan-makan pokoknya. Right? Ayo, let's do this. Love make us brave. His love make us brave. He make us brave. Yuk berdoa bentar yuk. Bersyukur Tuhan buat hari ini. Makasih buat kehadiran-Mu. Kebenaran-Mu yang meyakinkan kami bahwa Engkau ada di dalam kami. Dan mestinya keberanian untuk mengasihi yang menjadi gaya hidup kami. Ampuni kami yang penakut. Karena kami menyadari ada satu ayat firman Tuhan bilang orang yang pertama masuk surga adalah orang yang tidak adil dan pengecut. Kami gak mau terus jadi pengecut, gak mau bilang, oh itu bawaan orok, kami terlahir penakut. No, there's no excuse. You're with us till the end of time. You make us brave. Help us, Holy Spirit, to be brave. To love like you have loved us. Help us. Ini permohonan kami minta tolong Roh Kudus kepada Bapa yang baik. Dalam nama Yesus. Amin. Kau Tuhan yang tak terbatas, kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidupku, hatiku, tenangkan jiwaku. Yesus, Engkau ku andalkan, ku pegang semua janji-Mu. Hanya dari-Mu pertolonganku, damai sejahtera Kau selalu beserta. Padamu aku percaya. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima sore hari ini Tuhan. Engkau berkati Pastor Chris yang sudah memberkati setiap kami. Berikan kami roh yang untuk terus percaya kepada Tuhan. Dan give me your wisdom, give me your strength untuk menaati setiap perintah Tuhan. Sebab di balik perintah Tuhan yang kami terus kerjakan, ada janji Tuhan yang Kau siapkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Anda diberkati dan belajar sesuatu sore hari ini. Thank you Pastor Chris for a beautiful message. Times 3 ya today. Tapi percayalah setiap kali kita bisa bersama-sama mendengarkan kebaikan Tuhan, it never gets old. So, kerinduan kita dan kita berdoa sama-sama untuk setiap FLC family bisa merenungkan kembali apapun yang diterima pada sore hari ini, biarlah terus kita menjadi pembawa kabar baik yang pemberani, yang tahu bahwa dengan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kita sanggup menjadi pembawa kabar baik. Amin. So, bravery is not just a feeling, bravery is not just an emotion, but bravery is an action. Okay, so FLC family, at least we have 1 week ahead of us, 1 minggu ke depan, di mana kita bisa mengaplikasikan setiap hal yang baik yang kita sudah terima. Dan kita bisa sama-sama menjadi brave, sama-sama memberanikan diri, mengambil tindakan. Take a chance on someone, take a chance also on yourself because you were loved first. So make sure dimanapun kita berada, share the good news, share the gospel. Take a chance to be someone's friend,
to be a good listener, tapi also take a chance if there is opportunity to share about God's goodness that you are doing that. Karena Tuhan akan bantu. I hear so many stories and testimonies where awalnya ragu, tapi habis itu taat dan mau mencoba dan akhirnya Tuhan reward. Dan Tuhan bantu and Holy Spirit help that person or that family or that friend or whoever you are interacting with, hatinya disentuh. Dan itu karena kita taat, karena kita digerakkan dan kita akhirnya berani untuk, oh ya, oke, let's go. So, semoga setiap FLC family mengambil keputusan untuk bisa bertindak, bisa berani. So don't keep it to yourself. Dan Pastor Chris is right, you know, at the year end menjelang tahun ini, it's so much easier to invite. Maka dari itu, ayo kita sama-sama mempraktekkan. So FLC family, jangan lupa kita akan mengadakan Christmas celebration tanggal 22 Desember. We will have 2 sessions. So we are speaking 2 bulan ini tentang pembawa kabar baik. So when we were praying for the topic or for the theme of our Christmas celebration, it was only satu kelanjutan atau sambungan bahwa selain kita mau menjadi pembawa kabar baik, actually we have to be in His echo. So gaungan itu yang kita terus dan terus harus bawa supaya orang mendengar tentang kebaikan Tuhan, tentang Jesus our Savior. Dan itu nggak bisa kalau diam-diam aja. So doa kami kita bersinar dan berdampak dimanapun, tapi tentunya please take note, please save the date, and please invite all your family, your neighbor, your auntie, your uncles, your colleagues, your friends at your community, your hobby, your workplace, dimanapun. Karena kita percaya bahwa semua perlu Yesus. Amin. Dan kita juga mau say very much thank you untuk semua ladies yang sudah bergabung Kamis kemarin at our Women Fellowship. Ladies, you are amazing. Thank you for joining. So kita mengucap syukur karena begitu banyak ladies yang hadir. We were about 70 ladies who were joining the Women Fellowship. So itu berkat Bapak Ibu selalu support dalam doa juga. So make sure bahwa mungkin kemarin ada beberapa ladies yang kita undang berhalangan, invite them to our Christmas celebration, invite them to join us at our Sunday service juga. Tapi kita percaya bahwa di saat kita memberikan undangan, kita percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja untuk akhirnya semua pribadi bisa tergerak dan akhirnya merasakan juga apa yang setiap minggu kita rasakan melalui ibadah sama-sama. Amin. So thank you for that. Thank you untuk semua yang melayani. Can we give them a big applause? Thank you guys, you are amazing. Dan mari kita berdiri dan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama arahkan hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, pulanglah dengan bahagia. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahteranya Tuhan turun melimpah, memenuhi setiap bagian di ruangan kehidupanmu. Dia tidak akan pernah tinggal diam. Menasehati, mengingatkan, mengarahkan, dan selalu memberi yang terbaik. Dan semuanya dilakukan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Dari detik sore hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah menerima berkat, diberkati dan siap untuk selalu jadi berkat dengan sukacita. Yuk sore ini sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan hanya untuk Tuhan. Ambil waktu bersaat teduh sejenak. Sampai berjumpa minggu depan. God bless you.